Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, juga bahagia buat Anda. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kali ini speaker portable Asatron. Ya, Asatron dengan seri HT88 A90 USB. Ya, gejala kerusakan, charge masuk namun tidak dapat bernyala ya. Kita coba tes on. Oke, terlihat tidak dapat bernyala dan saya coba cek untuk LED light-nya ya apakah bernyala. Oke, sepertinya untuk LED light juga tidak bernyala. Ya, dan mungkin saja sudah diputus ini untuk LED light-nya. Oke, saya akan coba mengetes ya, menguji dengan menggunakan mic ya, apakah mic dapat bersuara ya. Jika dapat bersuara berarti kerusakan berada pada modul USB playernya ya. Oke, saya coba cari dulu untuk jack mic-nya ya. Dan di sini untuk aki ya sepertinya rada-rada suak juga mungkin aja, rada suak mungkin ya, masih posisi low. Oke, kita sambil cas dan saya coba cari dulu untuk jack mic. Oke, lanjut. Jack mic sudah ada dan kita coba tes naikkan volume. Ya, karena biasanya sih untuk tipe-tipe standar Bluetooth ya terpisah untuk Bluetoothnya. Ya, dapat bersuara untuk mic-nya ya, namun kali ini tidak ya. Oke, jadi tegangan tidak sampai ke power amplifier ya, dan juga ke modul Bluetooth playernya ya, atau flash playernya. Oke, tetapkan channel Anda. Saya coba melakukan pembukaan pada speaker Asatron ini HT8890. Baik, lanjut. Setelah membuka baut-bautnya tentunya. Oke, saya coba kembali mengonkan posisi low. Ya, ada di sini ada terangnya untuk 50 untuk media playernya. Ya, kemudian elko kita coba ukur di sini untuk PA ada 2 buah, 1, 2 sama ya, terukur paralel. Oke, lebih tepatnya saya coba perlihatkan. Ya, ini dia elko-nya untuk PCC dan di sini ya untuk PCC. Oke, saya coba masuk di pengukuran. Ya, suasana bising di sini ya, tepatnya bengkel di pinggir jalan ya. Oke, kita coba ukur untuk 5 voltnya apakah hadir. Ya, jika hadir maka media player mengalami kerusakan ya. Oke, dan ternyata tidak hadir. Ya, saya ukur di sini tidak hadir. Oke, dan selanjutnya pada baterai kita coba ukur untuk akinya. Ya, di situ ya apakah hadir? Hadir ya, 12 volt. Oke, selanjutnya saklar pasti bagus ya. Oke, dan selanjutnya kita ukur di PA power amplifier kosong ya. Oke, jadi kerusakan berada pada DC-DC konverternya. Ya, di sini ada beberapa rangkaian ya, rangkaian ya untuk tegangan yang mengatur untuk power amplifier ya otomatis mengalami step up ya, dan untuk lainnya dari 12 volt. Oke, di sini ada 2 buah IC ya, sepertinya 7805 mungkin satu dan 7808 mungkin satunya. Saya coba lirik ya berapa nilainya. Oke, 7805 masing-masing ya. Oke, kita coba masuk melakukan pengukuran di situ. Saya coba masuk dulu untuk mendapatkan ground. Oke, kita pasang ground di sini saja. Ya, saya perkecil kembali.
Oke, ground kita ambil di sini ground. Oke. Ya, lanjutnya kita coba lakukan pengukuran ya pada 7805 di pin 1. Ya, pin 1 apakah hadir? Ya, ternyata tidak hadir ya. Tidak hadir, otomatis outputnya juga tidak hadir. Ya, dan di sebelahnya apakah hadir? Ya, tidak hadir. Oke. Di aki masih hadir pastinya 12 volt masih hadir ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke mana lagi nih? Oke, di saklar pasti hadir. Oke, saya langsung saja melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada rangkaian step up-nya ya, dan juga bagian DC-DC konverternya. Oke, tetapkan channel Anda di Tiga Putra Elektronik. Ya, sebelum lanjut melakukan pemeriksaan, ya saya lupa ya bahwa di sini ada dua buah resistor BIOS ya bernilai 1 ohm, ya 2 ohm, ya kemudian diparalel menjadi 1 ohm ya. Biasanya mengalami kerusakan sering ya pada speaker lainnya. Oke, saya coba lakukan pengukuran di resistor, tegangan tepatnya, melakukan pengukuran tegangan pada resistor, ya apakah dapat mengalir. Di sini saya kesulitan pada groundnya ya. Oke, kita sudah dapatkan ground. Oke, dan selanjutnya saya coba lakukan pengukuran ya pada resistor. Oke, belum di on kan? Saya coba on kan. Ya, sudah on dan kita lakukan pengukuran. Ya, sama juga ya, tidak hadir. Ya, sepertinya ground saya belum pas. Ya, kesulitan nih pada ground. Situ mungkin boleh. Saya coba ukur dulu di baterai. Ya, apakah hadir di baterai? Ya, masih tidak ada di baterai. Saya cari dulu ya untuk ground. Oke, kita coba ukur. Ya, sudah ada 12 volt. Ya, ada di resistor, awal resistor hadir, ya kemudian akhir resistor juga hadir ya. Oke, jadi untuk resistor aman, ya berada kerusakan pada rangkaian DC konverternya. Di sini tepatnya U2, ya sebuah transistor ya untuk kode U. Transistor saya baru ingin membersihkan di sini, tapi ternyata sepertinya mengalami lepas ya. Oke, jadi kita akan ukur dulu. Ini adalah sebuah FET. Ya, FET berapa ini? Nomornya ada 44-nya ya. AOD, ya AOD atau PD ya. Dengan marking kode AOD atau PD sekian-sekian. Ya, saya akan melepasnya terlebih dahulu, kemudian melakukan pengukuran. Ya, apakah memang mengalami kerusakan? Oke, dan di sini sudah terlihat ya bahwasanya lepas. Oke, ini adalah drain-nya. Ya, kaki 5678 adalah drain, kemudian gate-nya kemungkinan pin 4 ya. Kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Tetapkan channel Anda di Tiga Putra Elektronik. Lanjut. FET yang digunakan adalah AP4413 dengan kemampuan ampere 7,8 ampere. Ya, batas maksimum 60 volt, kemudian source ke gate 20 volt ya. Oke, dan selanjutnya sehubungan mengalami short ya, dan di sini pin 4 adalah gate ya, kemudian 1 2 3 adalah source ya, kemudian 5 sampai 8 adalah drain ya. Short dan saya tidak memiliki, jadi untuk itu saya menggunakan IRF set IRF 9 set 24 ya, kanal P
Ya, AP 4413 juga adalah kanal P ya. Jadi saya menggunakan IRF 9 set 24 ya, dengan ampere 11 ampere, kemudian volt cukup tinggi 90 dan 20 volt ya. Oke, juga wattnya cukup tinggi 90 watt ya. Oke, sementara untuk AP 3314 itu sangat kecil ya, 4413 sangat kecil. Ya, jadi saya akan menggunakan IRF 9 set 24 ya. Untuk IRF 9 set 24 di sini mana nih? Lupa nih ukurnya. Saya coba ukur dulu. Ya, untuk menentukan gate-nya ya. Kita coba ukur untuk menentukan gate. Ya, yang terhubung adalah FET ya. Yang terhubung adalah source dan drain. Ya, oke. Ya, untuk gate-nya di pin 1 gate, kemudian pin 2 adalah drain dan pin 3 adalah source. Ya, jadi saya akan melakukan pemasangan, kemudian kita akan mengujinya. Oke, untuk kanal FET ini, MOSFET kanal P ini adalah untuk pensaklaran, saklar on off-nya. Ya, sebenarnya bisa disambung langsung ya antara drain dan source ya, namun tidak berfungsi sebagai saklar lagi. Karena untuk switch control saklarnya berada pada gate ya. Oke, selanjutnya mengalami kerusakan, terlepas karena panas mungkin ya, sehingga terlepas. Ya, kemudian di sini ada IC K6309 ya, atau M3910 ya, berfungsi sebagai kontrol step up ya, dan di sini adalah final untuk step up-nya menggunakan FET 50N06 50 ampere 60 volt. Oke, selanjutnya saya sudah melakukan pengukuran pada elko ini, tidak mengalami short ya, sehingga insya Allah setelah melakukan pemasangan kanal P-nya ya, maka insya Allah sudah bisa baik ya. Baik, pemasangan sudah berlangsung. Di situ terlihat ya, gate dan drain sudah saya pasang. Oke, selanjutnya ini adalah gate dan source ya, sorry. Gate dan source sudah saya pasang. Selanjutnya ini adalah drain ya. Oke, dan selanjutnya saya akan memasang menggunakan satu daya PSU ya, power supply. Kita coba pasang 15 volt LED switch power supply ya. Oke, 15 volt di sini ya. Kemudian saklarnya, switchnya di sini. Aduh, lepas nih kayaknya. Oke, lepas. Saya coba perbaiki dulu ya. Finishing kita sudah masang kembali, dan bukan hanya terlepas pin gate-nya, tapi patah ya. Jadi saya menggunakan kabel untuk memasang di jalur gate-nya, dan posisi saklar sudah on. Kita coba tes ya, apakah bisa bernyala ya. Semoga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah dapat bernyala? Kita coba lihat. Ya, alhamdulillah sudah dapat bernyala. Oke, dan saya coba matikan ya. Kita coba matikan. Ya, alhamdulillah. Oke, sukses. Sudah dapat bernyala, dan saya coba kembali on kan. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada unitnya. Ya, tetap di channel 3 Putra Elektronik. Oke, lanjut pengujian. Kita coba tes on, dan kita coba masuk di mode Bluetooth. Oke, lanjut. Di sini saya coba hidupkan Bluetooth. Ya, kita hidupkan Bluetooth. Set device. Oke, tornado, ada tornado. Kita coba masuk ya. Ya, connection failed ya. Oke, kita unfire dulu.
dan kembali. Oke, connect. Dan selanjutnya, oke, musik sudah berbunyi. Kita naikkan dulu volumenya, sudah volume 3 ya. Oke. Oke, dan alhamdulillah perbaikan speaker portable Asatron HT8890 USB sudah sukses. Ya, dengan kerusakan pada saklar fade-nya mengalami terlepas akibat short panas ya, dan kita lakukan pergantian ekuivalen dengan menggunakan IRF 9 set 24. Ya, sukses sudah. Silahkan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.